hanya tunduk, nah ini mau dicatat, hanya tunduk pada konstitusi dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, hari ini sampai dengan Rabu mendatang 9 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan melakukan rapat pemusyawaratan hakim atau RPH untuk memutus gugatan PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh pemohon PPN 02. Nah, dalam persidangan cepat ini yang digelar selama 5 hari, seberapa kuat sebenarnya dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon dan apakah saksi serta alat bukti yang diajukan pemohon mampu membuktikan dalil-dalil tersebut. Kita lihat data-data berikut ini. Ini yang pertama, bahwa ada sebenarnya 2 dalil yang disampaikan, yakni kualitatif dan juga kuantitatif. Kita akan berbicara terlebih dahulu soal kuantitatif. Nah, pihak dari pemohon mengatakan bahwa KPU dan juga Majelis Hakim MK seharusnya memberikan angka ini untuk pihak pemohon, yakni Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin hanya memperoleh 48% suara atau 63 juta suara, sementara Prabowo Sandi 68 juta atau 52% suara. Nah, alasannya adalah ada tudingan DPT fiktif sebanyak 17,5 juta dan juga DPK sebanyak kurang lebih 5 juta begitu. Sementara tim termohon tidak mengajukan saksi atas permintaan atau permohonan ini. KPU meyakini bahwa hal ini sudah terbantahkan dalam persidangan karena KPU mengatakan 17,5 juta DPT tersebut menurut KPU valid, ada orangnya begitu. Sementara tim kuasa hukum dari Jokowi Ma'ruf mempertanyakan inkonsistensi dari klaim kemenangan BPN 02 yang terakhir adalah menang 52%, tapi kita ingat juga pernah menyatakan bahwa Prabowo menang 62% dan juga 54%. Tim kuasa hukum dari TKN juga mempertanyakan ini kenapa berubah-ubah, mana sebenarnya yang benar begitu. Nah, ada juga dalil kualitatif pemirsa yang menuding terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan juga masif dalam Pilpres kemarin. Kalau misalnya kita lihat, pemohon menuding ada kecurangan TSM begitu oleh paslon 01 dengan mengerahkan aparat pemerintahan dan juga pelanggaran keuangan negara termasuk memobilisasi birokrasi dan juga BUMN. Nah, pihak termohon KPU berargumen bahwa pemilu sudah dilakukan dengan berintegritas dan juga baik. KPU pun berpegang teguh pada amanat konstitusi bahwa pemilu telah dilaksanakan secara luber dan juga jurdil. Nah, bagaimana dengan pihak terkait? Pihak terkait mengatakan bahwa dalil keterlibatan polisi ini hanya asumsi. Apalagi saksi yang dihadirkan untuk membuktikan keterlibatan polisi menurut tim dari pihak terkait atau TKN tidak jadi hadir. Haris Azhar seharusnya hadir namun memilih untuk tidak hadir pada sidang pada saat pemberian saksi untuk alokasi si pemohon begitu. Ada juga telegram menurut pihak TKN dari Kapolri yang justru memerintahkan Polri untuk bersikap netral dan juga untuk tidak memihak. Nah, sejumlah pengamat hukum pun berpendapat kalaupun misalnya ada kecurangan, hal itu harus berimplikasi pada perolehan suara baik 01 ataupun 02. Nah, kita lihat slide selanjutnya pemirsa, seperti apa sebenarnya komposisi saksi yang dihadirkan oleh ketiga pihak yang berperkara. Nah, kita tahu bahwa pihak pemohon sejatinya menghadirkan 15 saksi fakta, namun satu saksi menolak memberikan kesaksian, yakni Haris Azhar, terkait dengan dugaan keterlibatan polisi yang dimobilisasi begitu. Kemudian ada 2 saksi ahli, yakni Jaswar Koto dan juga Sugianto Sulistiono. Sementara KPU dalam hal ini pihak termohon menyampaikan bahwa dalil dari pemohon lemah dan juga tidak membuktikan apa-apa. Apa yang ditudingkan sudah dibuktikan sebenarnya dalam kesaksian para saksi dan itu tidak membuktikan apa-apa, sehingga KPU tidak menghadirkan saksi satupun untuk saksi fakta. Sementara 2 saksi ahli KPU mengajukan Marsudi Wahyu Kisworo dan juga W. Riawan Chandra, dan hanya Prof. Marsudi yang datang memberikan kesaksian secara langsung atau keterangan secara langsung, sementara W. Riawan Chandra memberikan kesaksian secara tertulis. Sementara ada 2 saksi fakta yang diajukan oleh pihak terkait, dalam hal ini TKN, dan juga 2 saksi ahli, yakni Prof. Edward Omar Syarif Hiarich dan juga Prof. Heru Widodo. Nah, 2 saksi fakta yang dihadirkan oleh pihak terkait ini pun untuk membantah sejumlah tudingan, misalnya adalah penetapan hasil pemilu final
ini dituding direkayasa oleh KPU begitu, dan juga tudingan pernyataan Ganjar Pranowo dan juga Muldoko pada acara Training of Trainers beberapa waktu lalu untuk saksi-saksi pihak paslon 01. Nah, kalau misalnya kita sudah melihat peta-peta atau fakta-fakta sampai dengan Jumat kemarin, sidang terakhir pemirsa, kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi saat ini sampai dengan Kamis besok. Hari ini sampai dengan hari Rabu tanggal 26 Juni, ini Majelis Hakim mengadakan RPH hari ini. Melakukan RPH mereka sampai dengan 2 hari ke depan, sampai dengan hari Rabu begitu. Dan sudah diputuskan bahwa pembacaan putusan tidak pada tanggal 28 Juni, melainkan pada tanggal 27 Juni, yakni hari Kamis, mulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Batas maksimal pembacaan putusan adalah 28 Juni, namun MK menyatakan dan juga menegaskan bahwa pembacaan putusan ada pada tanggal 27 Juni 2019. Nah, pertanyaannya kemudian seberapa optimistiskah ketiga pihak yang berperkara bahwa masing-masing klaim akan berhasil dibuktikan dan juga memperkuat keyakinan majelis hakim untuk memutus in favor, menguntungkan pihak pemohon ataupun pihak terkait ataupun pihak termohon. Kita akan membahasnya dengan 4 orang narasumber, 3 diantaranya hadir di studio. Ada Bang Arteria Dahlan, tim hukum TKN yang merupakan pihak terkait dalam persidangan ini. Bang Arteria, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Bang Hendarsam Marantoko, Wakil Direktur Advokasi BPN dalam kaitannya sebagai pihak pemohon. Bang Hendarsam, apa kabar? Selamat malam. Baik, alhamdulillah. Ada juga Prof. Juanda, Ahli Hukum Tata Negara. Prof, selamat malam. Malam. Terima kasih telah hadir. Waalaikumsalam. Ada juga Prof. Maru Wararsiahaan, mantan Hakim Konstitusi yang bergabung bersama kami di luar studio. Prof. Maru, selamat malam, Prof. Selamat malam, selamat malam. Saya akan ke Bang Hendarsam terlebih dahulu. Seberapa optimistiskah sebenarnya Anda dan juga teman-teman pemohon bahwa permohonan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim Konstitusi, Bang? Iya, pertama saya ingin mengatakan bahwa memang ini tantangan yang cukup serius buat kita, bahwa memang melihat daripada track record putusan-putusan Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan adanya suatu TSM itu tidak gampang seperti itu, ya. Karena ini terkait dengan masalah membuktikan untuk pembuktian kita di seluruh Indonesia seperti itu. Mungkin berbeda. Apakah saya mencium pesimisme di sini? Bukan. Dari awal kan kita katakan bahwa kita harus menitik beratkan itu ke situ dulu, ya. Yang kedua, ya kan, bagaimana permohonan kita, ya kan, itu bisa kita implementasikan ke dalam persidangan. Argumentasi kita di dalam persidangan, argumentasi kita dalam permohonan itu bisa kita implementasikan dalam persidangan itu melalui alat-alat bukti yang kita ajukan. Nah, menurut kami, ya kan, apabila melihat kepada alat bukti yang sudah kita ajukan, ya kan, baik itu saksi, alat bukti surat, ya kan, juga video-video, ya kan, alat bukti elektronik, ya. Saya rasa itu sudah lebih dari cukup bagi kita untuk setidak-tidaknya mengabulkan permohonan soal daripada saksi, Bang Hendarsam. Siapa atau kesaksian mana yang membuat Anda optimistis? Ya, gini kan. Nah, kita melihat jadi contoh, ya kan, untuk saksi yang sifatnya TSM, ya kan, itu bisa kita ambil, kita reduksi dari saksi, contoh saksi kesaksian dari Hairul Anas. Makanya saya pengen sebenarnya memberikan suatu Hairul Anas itu soal training of trainers itu. Ya, salah satunya seperti itu. Jadi makanya saya pengen memberikan suatu edukasi juga kepada masyarakat bahwa pembuktian itu kan nggak melulu cuma saksi. Ya kan, saksi itu merupakan satu dari 6 alat bukti yang diakui oleh Undang-Undang Mahkamah lapis Konstitusi. Ketiga, kalau kata sejumlah pakar. Nah, itu juga saya juga nggak setuju sebenarnya di lapis ketiga, karena jelas frasa di dalam alat bukti itu dia kedudukannya seimbang sama dengan yang lain. Makanya kalau kita hanya berkutat di masalah saksi, sedangkan saksi hanya dibatasi 15 orang, ya bagaimana juga cara membuktikan, ya kan, untuk membuktikan kuantitatif, ya. Kuantitatifnya itu bisa mengcover seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Bang Arteria, bagaimana Anda melihat optimisme dari Bang Hendarsam? Ya, kita hormati sebagai sikap pemohon. Kalau pemohon sudah tidak optimis, ya tidak ada permohonan lagi, ya kan. Tapi yang perlu kita ketahui dan kita sadari, segala sesuatu itu harus rasional, realistis. Kalau secara kasat mata, untungnya nih semua stasiun TV meliput, ya. Artinya apa? Permohonan keberatan pemohon dari sejak awal sudah tidak memiliki kualifikasi menurut hukum. Kan diatur secara tegas bahwa pemohon harus mampu menguraikan
secara terang, jelas, dan rinci terkait dengan objektum litis, hal-hal apa saja yang dijadikan materi permohonan. Pemohon menurut Anda tidak bisa menerangkan kan itu? Bukan menurut saya, mungkin publik bisa melihat semua, stasiun TV juga melihat. Pada persidangan pertama 6 jam itu, tapi pemohon nggak mampu untuk membuat summary yang bisa membuat kita semua ter-highlight. Oh, maksudnya begini loh. Nah, kalau kita cermati lebih detail yang dimaukan pemohon kan ada 2 hal. Pertama mengenai hal-hal yang kuantitatif. Hal-hal yang kuantitatif dikatakan dalilnya bahwa suara kami sekitar 3 juta yang kami. Bilang 22 juta loh. Ya. Dari mana? Harusnya kan terang, jelas, dan rinci. Setelah kita lihat, menurut Anda tidak bisa dijelaskan. Ternyata dalam pokok permohonan pemohon, suara kita hilang 22 juta itu pertama yang ganjilnya, suaranya Pak Jokowi di Sumatera Selatan 0. Ya, kemudian yang kedua penggelembungan suara di Jakarta Utara itu 1,2 juta, yang mana total suara di Jakarta Utara ya hanya 900.000. Ini yang kita katakan ngarang. Tapi saya tahu sedikit nih, Mas, ternyata pada saat pemeriksaan saksi ternyata bukan berdasarkan dokumen C1 menurut hukum. Tiba-tiba jam 1 malam ada orang yang ngaku-ngaku ahli ngasih angka. Ini loh ada 22 juta DPT siluman. Jadi dalilnya itu berdasarkan klaim sepihak atas DPT siluman, yang mana DPT siluman pun juga ini doubtable, penuh perdebatan. Itu yang pertama. Sebentar Bang, saya akan coba untuk masalah DPT 22 juta itu karena satu hal yang sangat penting. Saya ingin lihat buktinya nggak ada P155-nya itu. Bang, silakan Bang. Ya, buktinya ini kan, apa Bang? Ini bicara lagi tentang masalah metodologi pembuktian. Sudut pandang kita dengan pihak TKN tentunya pasti berbeda. Bahwa kami menganggap, ya kan, dari contoh masalah C1. Masalah C1 itu nggak bisa kita simulasikan satu-satu. Kalau C1 ada di seluruh Indonesia itu ada kurang lebih 830.000 sekian C1 di tiap TPS yang harus disimulasikan. Tentunya nggak gitu cara kita untuk membuktikannya. Caranya seperti apa? Caranya itu kan masuk. Jadi nggak berdasarkan C1. Iya, kita masukkan kan lewat surat kan, gitu kan. Ya, cuman kan seolah-olah TKN harus mana dong buktinya, harus diliatin loh di depan TV kan seperti itu. Nah, itu yang kita ini kan. Karena tudingan ini adalah tudingan DPT. Fake invalid dan juga DPK, sehingga masyarakat juga ingin melihat apakah itu betul atau tidak. Nah, itu kan dari kesaksian juga sudah ada. Ya, yang dibantah oleh KPU. Ya, kalau masalah bantah membantah udah pasti benar, sekalipun apa yang kita katakan pasti dibantah oleh KPU. Tapi bicara DPT itu bukan bicara kesaksian, itu bicara bukti kan. DPT itu namanya daftar pemilih tetap. Yang terlihat itu adalah dokumen bukti. Nggak ada, saya sudah cek P155 yang dimintakan itu, ternyata Hakim MK minta juga. Ada Pak di P155, begitu dicek oleh MK, mana P155-mu? Belum ada, sampai sekarang persidangan sudah ditutup. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada fatsun, ada referensi dari mahkamah, pertimbangan hakim terdahulu yang melembaga. Seandainya terdapat permasalahan dalam DPT, pemohon masih mempunyai saksi, dia akan tahu siapa pemilih-pemilih yang bermasalah itu akan hadir. Kemudian apakah hadir itu memilih pemohon atau memilih pihak terkait. Faktanya setelah kita periksa dalam persidangan, ternyata yang bersangkutan mengetahui hanya DPT bermasalah. Ahli pun sadar, seandainya DPT bermasalah, belum tentu nama-nama itu pun memilih ke TPS. Faktanya tidak ada DPT bermasalah, KPU sudah membuktikan. Faktanya lagi tidak ada pemilih fiktif yang datang ke TPS, sehingga kita katakan dengan sangat sederhana terbantahkan. Itu yang bicara mengenai kuantitatif. Coba kita konfirmasi, Bang Hendar Sam, silakan. Ya, masalah DPT bermasalah seperti yang sudah disampaikan tadi, kan kombinasi alat bukti itu kan ada macam-macam. Nah, kita bicara DPT dulu nih. Iya, masalah DPT bermasalah itu sudah dikatakan bahwa saksi Agus Maksum juga sudah mengatakan. Agus Maksum itu ada 2 variabel yang dia kesaksian dia secara langsung di depan persidangan. Dia juga mempunyai bukti-bukti surat yang analisa dia terkait dengan masalah tersebut. Itu kan sudah 2 alat bukti juga. Yang dia bilang di atas meja itu, Pak. Oh iya, nah yang jadi masalah kan bukan di situ sebenarnya. Yang jadi masalah yang dipermasalahkan oleh pihak termohon dan terkait. Nah, apabila itu ada kan gitu kan, secara tersirat sebenarnya diakuin juga oleh pihak termohon dan terkait. Memang DPT bermasalah itu ada. Kita nggak pernah ngakuin. Ya, nah coba, nah yang jadi masalah apakah ya kan itu
DPT bermasalah itu disinyalir menguntungkan salah satu paslon 01 atau enggak kan. Nah, itulah dikaitkan juga dengan alat bukti kita yang lain. Terbukti kan. tidak menguntungkan paslon 01. Ya pasti kan dilihat saja. Makanya kan kita punya tendensi seperti ini. Nah, di daerah-daerah tertentu ya kan yang bermasalah itu menguntungkan. Masalahnya yang bermasalah seperti Bogor, Sulsel dan Bengkulu yang menang. Bukan gitu masalahnya. Itu yang jadi kita bicarakan bahwa ya kan tendensi daripada 01 ya kan di daerah-daerah lumbung suara kita itu pengen mendowngrade suara kita di situ. Jadi permainannya kan seperti itu. Jadi tidak harus memaksimalkan lumbung suara mereka. Karena kalau maksimal di lumbung suara mereka untuk apa lagi? Kita akan jeda terlebih dahulu teman-teman. Prof Juanda mohon maaf nanti saya akan memberikan kesempatan Anda di segmen selanjutnya juga Prof Maru. Kami akan melanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Saya akan ke Prof Juanda terlebih dahulu. Prof, melihat dinamika persidangan dari saksi, alat bukti yang dihadirkan, apakah dalil-dalil dari pemohon terjawab atau terbuktikan dalam persidangan ini? Ya, saya kira beberapa hari yang lalu sebelum itu digelar, saya memperkirakan dan mengharapkan ada satu keajaiban dalam konteks bahwa permohonan pemohon ini, kalau kita lihat, saya juga waktu itu breaking news di TV One, satu hari penuh, saya mengatakan dan melihat 70% itu paradigma konstitusi dan prinsip hukum dari permohonan pemohon itu baru masuk kepada persoalan terhadap katakanlah 01 yaitu petahana yang KPU itu sangat sedikit sekali. Padahal sebenarnya yang digugat dalam permohonan seharusnya kan ke KPU sebagai termohon. Ini satu hal. Kemudian saya berpikiran, nanti kalau saat pembuktian persidangan itu, ternyata walaupun memang kita appreciate bahwa permohonan-permohonan dari melalui pengacaranya sudah berusaha sekali untuk membuktikan. Tetapi karena saya lihat ada satu indikasi di mana bahwa saksi yang diajukan oleh termohon itu hanya 2 ahli, 1 hanya pakai surat dan 1 tanpa ada saksi fakta. Tanpa. Artinya ini ada indikasi bahwa termohon melihat ini tidak perlu dibantahkan karena tidak ada yang perlu dibantah. Kemungkinan penafsiran saya itu gitu kan. Kemungkinan menurut Anda itu. Tapi saya ingin bertanya begini, Prof. Kita sejumlah pengamat hukum mengatakan bahwa dia yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Nah, apakah ini berhasil dibuktikan oleh pihak pemohon menurut Anda? Dalil-dalil klaim-klaim itu. Ini yang ingin saya sampaikan bahwa kelihatannya kayak KPU melihat bahwa apa yang didalilkan ini tidak perlu dibuktikan lagi karena dalam arti sudah terbantahkan sendiri dan tidak perlu dibantah. Ini pengamatan saya. Yang kedua, saksinya terkait. Saksi terkait mengajukan 2 saksi ahli, fakta dan 2 ahli. 2 fakta. Nah, dibandingkan saksi yang diajukan oleh pemohon itu 14 plus 2 ahli. Kalau melihat dari kuantitas itu tidak seimbang. Tapi di sini sebenarnya yang bicara kualitas, kualitas saksi. Nah, oleh karena itu pertanyaan tadi, apakah ini terbukti atau tidak terbukti? Saya mungkin tidak memihak kemanapun, tetapi ini dari proses dan fakta-fakta di persidangan yang saya lihat antara 2 belah pihak dan antara 3 pihak ini sangat sedikit dan lemah sekali. Pemohon untuk bisa menghadirkan saksi dan alat bukti. Tahan di situ dulu, Prof. Saya akan ke Prof Maru sekarang. Prof Maru, menurut Anda mana dalil yang terbukti, mana dalil yang tidak terbukti yang diajukan oleh pemohon, Prof? Ya, saya kira saya tidak terlalu interest kepada apa yang ditanyakan Mas Nur ini, tetapi saya melihat bahwa yang tidak diantisipasi oleh termohon maupun pihak terkait bahwa yang berpengaruh atau berdampak kepada apa yang dikatakan nanti penerimaan putusan MK ini adalah bahwa pemohon itu playing victim. Dia memberi kesan seolah-olah dia dizalimi kan. Nah, oleh karena itu sebenarnya KPU
tadinya tanpa mempersoalkan apakah kita anggap terbukti atau tidak, juga pihak termohon dia harus memberikan satu pencerahan kepada seluruh bangsa bahwa ini sebenarnya legitimate begitu. Tetapi kalau dari sudut pembuktian seperti dikatakan Mas Rory tadi, itu adalah suatu adagium yang sudah biasa di peradilan. Siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Tetapi kalau kita katakan dari sisi apa yang menjadi kompetensi absolut MK, ini sebenarnya ada beberapa hal yang tidak bisa lagi kita bawa ke MK karena dia adalah merupakan ujung dari segala proses penyelenggaraan dari tingkat bawah yang sesungguhnya pemohon itu kalau dari awal siap, tentu saja kalau ada seperti apa yang dikatakan bahwa ada suara yang digelembungkan dari bawah, kan mekanismenya itu adalah mulai dari C1 itu langsung bisa on the spot kalau ada kekeliruan diperbaiki kan. Baik, tetapi kalau sudah tingkat di MK, kompetensi absolutnya menjadi agak berbeda ini. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa bagaimana? kompetensi ini di luar ranah MK begitu untuk mudahnya. Tapi saya ingin bertanya, adakah dalil yang berhasil dibuktikan oleh pemohon dalam kapasitas Anda sebagai mantan hakim konstitusi ketika Anda melihat kemarin rangkaian persidangan 5 hari, adakah dalil yang berhasil dibuktikan baik dengan saksi maupun dengan alat bukti, Prof? Sorry to say, belum ada begitulah kan. Tapi belum supaya ada. Tidak mengecewakan, kita sedikit banyak belum ada sepanjang ini ya. Apalagi kalau kita melihat bahwa alat bukti itu tentu juga harus mendorong atau menimbulkan keyakinan hakim. Itu di dalam undang-undang MK begitu. Dia memberikan putusan apakah alat buktinya cukup dan juga bisa membangun keyakinan hakim itu. Kalau dalam sistem di Amerika misalnya kita katakanlah beyond reasonable doubt, apakah memang hakim atau semua orang awam melihat bisa diyakinkan kita bahwa tanpa ragu-ragu memang ini suara sudah betul digelembungkan. Yang kedua juga ada pelanggaran-pelanggaran yang dikatakan terstruktur, sistematis dan masif. So far belum ada yang menurut saya. So far belum ada. Mohon ditahan di situ terlebih dahulu, Prof Maru. Nanti saya akan ke Bang Hindarsam. Belum ada dalil yang bisa dibuktikan. Kita akan melihat atau menyimak jawaban dari Bang Hindarsam sesaat lagi. Kembali ke Bang Hindarsam. Bang Hindarsam, Prof Maru tadi mengatakan dalil tidak ada yang berhasil dibuktikan, Bang. Ya satu, tadi saya mengutip aja apa yang dikatakan Prof Maru bahwa Prof Maru tidak mengikuti secara detail permasalahan ini, ya kan. Jadi makanya saya ingin memberikan suatu Prof Maru, FYI Bang, for your information, mengikuti dari hari pertama sampai dan kemarin Jumat, baik itu di studio maupun di luar studio. Iya, artinya kan begini. Makanya kami ingin memberikan suatu edukasi kepada masyarakat. Pembuktian itu kan nggak hanya melulu saksi. Kalau kita berkutat tentang masalah saksi saja, saksi yang dikuotakan kepada kita ini cuma 15, ya kan. Nah, yang kita bisa hadirkan pada saat persidangan itu kan sekitar 13, kan pada saat itu dengan dua ahli. Makanya kemarin kita untuk mensimulasikan itu, selain daripada saksi-saksi yang kita hadirkan, kita kan ingin supaya itu video-video ditayangkan supaya dapat dinilai juga. Artinya alat bukti berupa video ini yang tidak ditayangkan oleh MK, menurut Anda sangat kuat membuktikan? Iya, sebenarnya kecurangan. Gini, masalah ini kan terkait, ini masalah persepsi gitu loh. Masyarakat mempertanyakan, ya kan, pengamat teman-teman yang lain mempertanyakan kok cuma segitu aja, ya kan, seperti itu. Nah, ketika kita ingin mensimulasikan itu kan kita kan terbatas dengan waktu. Tapi begini, saksi saja tidak bisa membuktikan, apalagi alat bukti yang enggak, itu kan persepsi namanya, itu persepsi, enggak seperti itu. Ya kan, saksi ini saling menguatkan, makanya alat bukti petunjuk itu ini dinamakan persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain. Anda tetap berkeyakinan alat bukti itu yang nanti akan mengungkap itu? Iya dong, pasti. Bang Arteri ya? Ya, kalau saya lihat sih fakta persidangan saja. Kan undang-undang mau PMK juga jelas. Hakim itu memeriksa permohonan beserta alat bukti. Nah, ternyata kan kita trace ke bawah nih alat bukti pemohon. Memang alat bukti pemohon ya harus kita akui lah. Pada persidangan ketiga sebelum pemeriksaan saksi pemohon, ternyata dideklar oleh pemohon sendiri bahwa semua alat bukti baru yang 94 kontainer itu, apalagi dua alat bukti utama P146 dan P155 yang menjadi jantungnya mereka terkait dengan masalah pembuktian kuantitatif,
Semua ditarik. Kenapa saya katakan semua ditarik? Di depan mahkamah dikatakan bahwa 31 provinsi terkait dengan dokumen hasil hitung. Ya, artinya hilang ini jantungnya untuk kuantitatif. Nah, ini yang klaim kemenangan 52% itu. Apalagi yang pembuktian yang saya katakan rada konyol. Artinya rada konyol itu bahwa membuktikan suara hilang itu hanya karena DPT siluman versi pemohon. Yang itu sudah dibantah oleh KPU. Iya, kalau suara C1 versi pemohon, oke lah. Ini DPT, karena DPT ini kita bicaranya bukan masalah metodologi. Kita bicara tentang hukumnya. Tentang hukumnya artinya apa? Pembuktian suara itu hasilnya data primernya adalah C1, bukan data DPT. Karena data DPT belum tentu yang bersangkutan datang ke TPS dan memilih pasangan calon 01. Nah, berikutnya adalah... Sebentar, ini dulu, poin ini dulu. Bang Hendra Sam, tanggapan Anda, kenapa bukan formulir C1 untuk membuktikan, tapi hanya DPT? DPT kita tidak bisa menjamin akan milih 01 atau 02. Ya, ini masalahnya metodologi lagi untuk membuktikan. Iya. Jadi masalahnya kan artinya kita kan membuktikan dari atapnya dulu. Ya, atapnya itu bahwa ini atap besarnya adalah DPT. Baru dia kan nanti mengerucut kepada C1. Nah, ya sah-sah saja kalau nanti sah-sah saja kalau mungkin dari pihak terkait mengatakan bahwa C1 kita kurang sebagai macam ya kan. Nah, ini kedua C1 kita ada ya kan? Iya kan? Sebentar, tapi C1-nya tuh ada tidak? Ada, sudah kita ajukan. Tadi katanya buktinya ditarik. Iya, kan? Ada. Nah, jadi klarifikasi nih, buktinya sudah dicabut sendiri. Iya, masalah 155 itu kan nggak cuman itu gitu loh. Ya kan? Bukti 146. C155 itu tentang DPT, Mas. Iya, kalau C146 tentang hasil hitung yang dicabut semua itu. Iya. Itu kan nggak ada. Diwakili dengan... Kalau nggak ada gimana? Enggak, bukan semuanya. Jadi harus dihitungkan. Itu ada C150, ya kan? Ada C153 juga, 5152 untuk membuktikan itu juga. Artinya masalah DPT. Tidak perlu C1 semuanya, tapi masalahnya kan ini kita kalau kita pakai versi dan kacamata daripada terkait, kita nggak bisa dong, ya kan? Kita punya fatsun dan mazhab juga kita sendiri gitu loh. Ya kan itu masalahnya. Prof, tanggapan Anda terkait dengan alat bukti, Prof? Ya, saya kira itu kan hak masing-masing mengajukan itu. Tetapi kalau saya lihat secara teoretikal, prinsipnya adalah sejauh mana alat bukti itu adalah mempunyai satu beban pembuktian yang relevan. Validitasnya bagaimana? Kemudian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lain sudah tahu orang, prinsipnya adalah ada relevansi, ada keterkaitan. Dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, artinya kalau persoalan surat, saya kira itu kan bagaimana surat itu mendukung dari dalil-dalil yang diajukan. Dengan adanya tadi surat atapnya adalah DPT, menurut Anda itu membuktikan? Ini yang sulit. Nah, ini yang saya kata dari awal itu sulit dibuktikan, dan ini kesulitan dari pemohon itu sendiri. Ketika atap ini kan belum bergerak kepada dasarnya. Dasarnya ketika itu adalah apabila pilih misalnya ke 01 atau 02. Nah, ini kan masih debatable ini, masih ragu. Ketika dalam konteks ini pemohon itu mengajukan permohonannya bagaimana ada kecurangan misalnya. Kecurangan dilakukan oleh katakanlah KPU atau katakanlah 01 yang terkait katakanlah gitu kan. Nah, ini yang harus dibuktikan oleh pemohon sehingga benar nggak. Tapi kalau dalam konteks masih katakanlah DPT tadi bermasalah, belum tentu DPT ini mengkerucut kepada 01 katakanlah gitu. Jadi akhirnya ini yang mudah dibantahkan oleh 01. Saya akan ke Prof. Maru terlebih dahulu sesaat lagi sebelum jeda teman-teman. Tapi ini Prof. Maru soal NIK fiktif yang banyak ditemukan di Bogor, kemudian Sulawesi Selatan dan juga Bengkulu. Tapi ternyata 3 daerah tersebut yang menang adalah 02. Anda sebagai mantan hakim MK bagaimana melihat ini, Prof? Yang diperkarakan ternyata yang menang adalah si pemohon di daerah tersebut. Saya koreksi sedikit, dan NIK-nya ternyata tidak fiktif. Ya, saya kira sejak lama ini masalah DPT dengan NIK ini sudah lama dihadapi oleh MK, dan memang metode yang dimiliki oleh katakanlah Dukcapil dan kemudian diambil alih oleh KPU, tentu saja karena metode-metode yang dipergunakan itu sebenarnya bukan karena keliru, tetapi ada suatu cara tertentu untuk mengatasi administrasi kependudukan, khususnya tentang apa yang dikatakan tadi mulai tanggal lahir dan NIK itu berada seperti itu. Tetapi itu kalau dari awal keberatan itu sudah ada, karena itu terbuka DPT itu dari awal, mulai dari DP4, DPS sampai DPT itu adalah
untuk diberikan kepada pihak peserta, dan itulah sebabnya sejak awal mereka sudah harus mengemukakan protes dan perbaikan yang harus dilakukan dari awal. Sehingga kemudian oleh MK dikatakan dari awal itu adalah yang paling awal sebenarnya DPT itu kan. Prof Maru, lantas majelis hakim akan bersikap seperti apa? Ternyata yang dipermasalahkan ini di daerah-daerah yang si pemohon justru menang, Prof. Ya, oleh karena itulah tidak relevan untuk melihat itu kan. Tetapi yang menjadi masalah sekarang tentu MK memiliki parameter sendiri. Kalau saya bicara tadi tentang kompetensi absolut, ini sudah menyebabkan bahwa dibagi sebenarnya kewenangan untuk menyelesaikan persengketaan itu, sehingga tidak semua tumplek ke Mahkamah Konstitusi, dan MK hanya melihat sebenarnya dari judul pasal 24C itu perselisihan perolehan suara. Jadi selisihnya yang menjadi soal itu, tetapi seluruhnya dalam proses di bawah itu sudah harus diselesaikan. Tetapi harus diingat Mas Rory, kenapa dulu ada keluar TSM dan diskualifikasi? Karena memang dalam pengalaman ada masanya tidak ada yang menyelesaikan di bawah secara proper begitu. Oleh karena itu kemudian MK memutuskan, ya sudah, kalau memang ini tidak begitu diambil alih oleh MK. Itulah yang judulnya sebenarnya tidak boleh jadi mahkamah kalkulator kan. Dia harus boleh mewujudkan keadilan. Tapi itu adalah suatu proses panjang, dan kemudian pengalaman itulah yang diambil alih kemudian oleh pembuat undang-undang, sehingga rezim undang-undang pemilu menjadi seperti sekarang. Baik, saya akan jeda terlebih dahulu, Bapak-bapak, teman-teman. Nanti saya akan tanyakan, apakah tudingan bahwa terjadi kecurangan secara TSM ini berhasil dibuktikan di persidangan? Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Oke, saya sekarang akan berbicara soal tudingan kecurangan TSM yang melibatkan aparat kepolisian. Bang, menurut Anda terbukti atau tidak dalam persidangan itu bahwa polisi dimobilisasi atau bahkan memobilisasi masyarakat untuk memilih 01? Ya, kalau kita lihat dari genuinitas permohonan, itu kan yang disebutkan kan case-nya lain. Tiba-tiba saksi yang dihadirkan tidak punya korelasi, yaitu yang namanya saksi Rahmat Syah. Rahmat Syah juga setelah kita telah lebih jauh dalam pemeriksaan, ya, ternyata dia terdakwa dan statusnya tahanan kota. Dari sisi kualifikasi saksi pemohon ini sudah doubtable dan meragukan. Apalagi keterangannya sama sekali tidak nyambung. Nah, kita juga memahami background Rahmat Syah benci sama polisi itu karena yang bersangkutan kan sedang menghadapi proses hukum yang ditangani pihak kepolisian dan pihak kejaksaan terkait juga dengan urusan kepemiluan, yaitu pilkada yang. Nah, apapun itu, tapi yang kita ingin sampaikan, tidak satupun dari 14 saksi pemohon yang mampu membuktikan dalil. Saya memberikan kualifikasi. Saksi bohong, itu Khairul Anas. Kemudian saksi yang tidak mampu menyelesaikan kesaksiannya secara utuh. Misalnya dia katakan ada pencoblosan lebih dari 1 kali. Tapi dia nggak sanggup untuk menguraikan secara utuh. Utuhnya apa? Ternyata atas peristiwa hukum tersebut sudah dilakukan upaya pemulihan demokrasi melalui instrumen yang namanya pemungutan suara ulang. Sudah selesai harusnya. Sudah selesai, dan hasilnya suara pemohon tadinya 6 menjadi 1 suara, malah makin berkurang. Nah, berikutnya lagi mengenai hal-hal lain yang kita katakan ini penyelundupan fakta hukum, yang kita katakan misalnya ada saksi ahli dan saksi 3 orang saksi data mereka, Agus, Hermansyah dan kawan-kawan, yang logika berpikirnya tersesatkan sangat sesat. Artinya apa? Dia katakan dasar penghitungan ya 22 juta itu dari pertama base-nya adalah quick count. Quick count itu yang dibuat fix melalui mekanisme situng, dan hasilnya itulah yang namanya suara menurut suara yang benar versi pemohon. Baik, kita fokus dulu ke TSM, Bang. Ya, sangat sama sekali tidak berdasar. Bang Hendarsam, menurut Bang Arteria tidak terbukti tuh kecurangan TSM, utamanya yang melibatkan polisi. Katanya saksi Anda benci saja sama polisi karena diperkarakan. Ini lagi balik lagi. Sudah jadi fakta persidangan diakui kan? Iya, alat bukti kita itu di video itu kurang lebih 20% itu tentang masalah keterlibatan. Seperti apa sih alat buktinya? Ya macam-macam, nggak bisa kita rinci satu-satu. Saya udah lihat semuanya. Abang sudah lihat alat bukti video itu? Saya juga udah lihat, kita isu. Yang mana, Bang? Ya banyak, nggak bisa satu-satu lah kita bicarakan. Itu nggak ada itu. Terkait dengan masalah apa namanya? Cuman sebentar. Satu hal yang soal polisi adalah di salah satu kecamatan di Garut. Apakah ada video itu? Yang Garut yang masalah yang mana? Yang Kapolsek.
Saya bertanya soal tudingan TSM yang polisi kemudian memobilisasi masyarakat untuk memilih 01. Adakah video atau alat bukti? Iya, tidak harus lihat video kan masalahnya kan. Tidak harus videonya lihat video yang mana berarti? Ini video ini terkait nih salah satu contoh ya, keterlibatan aparat ya dalam masalah surat suara. Iya kan? Di daerah? Di daerah itu ada. Yang nggak ada beberapa. Ada. Ya video ada di video. Video itu sekitar P17. Ada. P17 iya kan? Video. Aduh. Buka. Ini repot. Ya gimana bukanya kalau? Nah ini satunya balik lagi ya. Nanti saya video itu akan mengungkap fakta. Iya makanya itu kalau kita bilang melulu masalah simulasinya harus saksi, ya ini kita cuma diberikan 15 kuota. Nah ini saya jelaskan dulu ya kan. Nah ini tadi dikatakan kesaksian daripada Hairul Anas yang dikatakan bohong. Ini apalagi yang saya lihat kok bisa di framing seperti itu. Hairul Anas itu dengan saksi yang dia hadirkan oleh pihak terkait Anas Nasikin ya pada itu jelas kok. Sebentar, Hairul Anas mengatakan bahwa sebentar teman-teman, slide-nya Pak Muldoko. Nanti gini, saya jelasin dulu ya. Pak Muldoko bersikukuh tidak memberikan slide. Gini, saya jelasin satu ya. Dikatakan bahwa Hairul Anas tidak hadir pada saat itu, ya kan? Tidak hadir, betul kan? Ternyata pemberian materi ya. Nanti. Ternyata Anas Nasikin mengatakan beliau hadir pada saat itu. Dengan nama yang berbeda. Oh gini, nah ini yang salahnya kayak gini. Ditulis saya nggak tahu yang namanya itu Hanas kata dia. Anda kan kalau berpikir ya Hanas itu H.Anas, Hairul Anas gitu loh. Nah, dan ujungnya diakuin ketika. Tapi itu bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah nanti dulu kan dari situ dulu kan. Jadi ada tidaknya dia di situ. Terkonfirmasi. Ternyata Anas Nasikin mengatakan pada saat itu dikonfirmasi ke orang PBB bahwa betul itu yang namanya Hanas itu adalah Hairul Anas. Itu satu. Kan? Materinya. Bukan, hadir nggak pada saat pemberian materi? Ya hadir pada saat itu. Hadir. Iya kan hadir. Hadir. Mau lihat videonya deh. Kemudian materi yang kita harus tidak terlebih dahulu teman-teman. Tapi yang jelas Anda mengatakan bahwa alat bukti berupa video itu yang nanti akan membuktikan dan itu ada di. Dan kami sudah cek yang terkait dengan keterlibatan. Emang ini kayaknya itu nggak ada. Harusnya kalau sebelum ini dikasih tahu dulu. Ntar kita siapin semuanya. Iya kan. Orang kita mau tayangkan di persidangan. Kita akan jeda terlebih dahulu, bapak-bapak, teman-teman nanti kita akan tanyakan kepada kedua ahli dan juga mantan hakim konstitusi terkait dengan apakah tudingan kecurangan TSM terbukti atau tidak sesaat lagi. Soal tudingan kecurangan TSM, Prof. Juanda, apakah Anda teryakinkan dari apa yang disampaikan oleh pemohon? Ya, saya kira begini, memang dari awal saya mengatakan ini sulit dibuktikan TSM, kecuali memang adalah di dalam prakteknya memang terjadi TSM. Ternyata memang apa yang saya duga awalnya bahwa memang ada kesulitan bagi pemohon untuk membuktikan TSM ini, ya baik itu dalam konteks pemahaman di dalam teoritik maupun dalam pembuktian di persidangan. Misalnya katakanlah yang diajukan oleh pemohon ya kan? Pemohon 02 untuk membuktikan dalil TSM ini adalah sangat lemah sekali. Lemah sekali untuk membuktikan TSM. Di samping memang adalah dibantah dan terbantahkan oleh ahli yang diajukan oleh 01. Baik, kalau Prof. Juanda mengatakan lemah sekali dan tidak teryakinkan begitu terkait dengan tudingan kecurangan TSM, Prof. Maru, Anda teryakinkan tidak? Mantan hakim konstitusi teryakinkan tidak bahwa ada kecurangan TSM? Saya kira pasti kalau saya melihat tidaklah ya, karena saya melihat ini adalah suatu ketika fenomena incumbency effect memberikan keunggulan kepada incumbent, itu adalah gejala yang universal. Dia hampir bisa dipastikan akan menang kecuali dia jelek sekali. Oleh karena itu yang dieksploitasi adalah apa yang dikatakan faktor-faktor yang bisa menjatuhkan seorang incumbent itu, seperti kita lihat itu ya itulah dia pelanggaran TSM. Tetapi TSM itu juga harus dilihat secara proporsional. Pada tingkat terakhir dampak signifikansinya terhadap perolehan suara, dan juga bahwa secara proporsional apakah misalnya bisa dikatakan telah merubah keadaan secara secara ekstrim sehingga seorang incumbent harus didiskualifikasi. Saya kira itu tidak terjadi di dalam kasus yang terjadi Terima kasih sekarang. Prof. Maru atas pendapat Anda. Gitu.
Terima kasih Prof. Maru atas pendapat Anda, Profesor Marwar Sihaan, mantan Hakim Konstitusi. Bang Hendarsam, ini kedua ahli yang yang berbicara dengan kita tidak melihat tuh ada TSM. Anda masih optimistis bahwa permohonan akan diterima hakim? Jadi gini, saya ingin melihat bahwa persidangan ini, ya kan, terutama sengketa Pilpres ini merupakan persimpangan jalan sebenarnya dari penegakan hukum masalah konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi akan menjadi mahkamah kalkulator, ya, seperti dikatakan oleh mungkin tendensi dari Prof. Maru dan juga ahli yang dihadirkan oleh pihak terkait. Prof. Maru tidak mengatakan itu, karena Prof. Maru mengatakan justru malah sudah lepas. Distribusi kewenangan kan seolah-olah ketika itu sudah selesaikan di tingkat Bawaslu tidak perlu lagi dibawa ke atas kan. Sedangkan catatan kita, apakah Bawaslu mempunyai elemen yang cukup, mempunyai kapasitas yang cukup untuk memutuskan sebuah TSM itu terjadi. Nah, jadi kita ingin bahwa kalau ini dibalikan lagi menggunakan mazhab bahwa itu hanya terjadi perselisihan untuk masalah perselisihan hasil pemilu saja, maka kita tidak perlu begawan-begawan hukum yang ada menjadi hakim, ya kan? Harus hanya ahli hitung-hitungan aja seperti itu. Bang Arteria terakhir silahkan. Secara yuridis formal, mungkin permohonan pemohon ini adalah permohonan terburuk sepanjang kita berkontestasi dalam konteks persidangan MK pemilu presiden. Kenapa? Karena yang jelas itu adalah dalil dari permohonan pemohon ya sama sekali tidak ada korelasinya dengan faktual fakta persidangan. Kemudian juga sama sekali tidak mampu didukung oleh dokumen-dokumen bukti yang sah menurut hukum, dan cilakanya lagi saksi-saksi pemohon apabila kita bandingkan dengan materi permohonan, materi muatannya sama sekali tidak berkorelasi. Ini yang kita katakan bagaimana mungkin ya pemohon dia mampu untuk meyakinkan mahkamah. Terakhir adalah seandainya pun ada posita menurut hukum, positanya itu sama sekali tidak nyambung dengan apa yang dimohonkan dalam petitum. Ini kita katakan sangat miskin nilai. Kalau tadi dikatakan ini merupakan permohonan terburuk, seperti apa nanti dalam putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 atau hari Kamis? Kita nantikan saja bersama-sama. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas waktu Anda malam hari ini dan juga perhatian Anda pemirsa. Semoga bermanfaat perbincangan kita. Saya Rory Asyari undur diri. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.